Halo guys, apa kabar kalian? Gua hari ini libur dulu ya guys, nggak bikin konten yang namanya dari vlog ojol karena hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Januari di tahun 2026 dan gua sama keluarga gua pengen liburan dulu guys. Oke semuanya, nantikan terus keseruan di vlog kali ini. Gua perginya juga sama bude guys, dan ini lagi menuju ke rumah bude gua yang ada di pinggir jalan raya Lontar ini guys. Jadi tujuannya masih belum tahu gua sampai saat ini. Setelah browsing akhirnya kita semua memutuskan untuk menuju ke cafe atau tempat makan di daerah Mojosari guys. Dan inilah gerbang tolnya yang mengarah ke Mojosari. Kita semua itu lewat atau memasuki gerbang tol Krian guys, untuk menuju ke arah Pacet atau bisa dibilang tempatnya itu Mojosari guys. Sehabis keluar gerbang tol tadi, kita diarahkan oleh Google Maps untuk melalui jalur ini. Jujur gua lupa, kalau lurus itu ke Mojokerto, kalau ke kiri itu ke arah Krian dan mengganti Surabaya. Jadi lampu merah ini kita lurus saja, ikutin sesuai arahan Google Maps-nya. Gila, sebelah kanan tuh macet banget guys. Ini gua lupa nama daerahnya, sorry banget. Kalau nggak salah itu Legundi dah. Nah, setelah melewati perempatan Legundi tadi, kita diarahkan ke perempatan sini guys. Kalau ke kiri situ ke arah Bunggorasi, Surabaya, Krian. Kalau ke kanan itu ke arah Mojokerto, Jombang, Kediri. Dan kita diarahkan untuk lurus yang menuju ke arah Mojosari, Pacet dan Terawas. Sebenarnya ini tuh dulu ya guys ditutup guys, nggak boleh langsung lurus, kita harus putar balik dulu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah dibuka, jadi tinggal lurus saja. Dulu tuh nggak boleh guys, putar balik dulu ke kiri atau nggak ke kanan baru bisa mengakses ke sini. Gua ini agak sedikit lupa guys, ini nama daerahnya daerah apa. Yang jelas ada perempatan seperti ini, kita tuh belok kanan sedikit lalu belok kiri, karena yang lurus itu adalah perkampungan. Yang jalan besarnya tuh yang sebelah sini guys. Jadi habis belok kanan sedikit langsung kita ambil ke kiri. Jujur gua lupa sih daerah mana ini beneran. Kalau yang ke kiri tadi itu ke Krian, kalau ke kanan ke arah Gresik, dan kita ini ke kiri terus ke kanan. Setelah dari belok tadi, kita ketemu lampu merah lagi. Yang ke kiri itu ke arah Sidoarjo, kalau yang lurus ke arah Mojosari, Pacet, Trawas dan Malang. Jadi kita putusin untuk lurus saja. Ini cuacanya tiba-tiba hujan guys, tapi ini masih rintik-rintik banget sih. Kalau tiba-tiba hujannya terus banget guys. Ini tuh bukan hanya sekedar hujan, tapi bercampurkan dengan angin, sehingga mobil-mobil yang ada di depan maupun di belakang kita semua itu mengurangi kecepatan supaya tidak tergelincir ketika melakukan pengereman. Harus serem guys. Akhirnya hujannya sedikit lebih mending guys daripada tadi yang sangat amat luar biasa deras banget. Sebenarnya dari sini tuh nggak terlalu jauh guys tempatnya, mungkin sekitar 10-15 menit lagi, tapi karena hujan kita semua akhirnya mutusin untuk pelan-pelan saja.
karena jalanan kan licin banget. Kalau yang nggak arah ke kiri itu arah ke Sidoarjo guys, kalau ke kanan itu gua kurang tahu sih kemana. Yang jelas mungkin ketembus Mojokerto bisa bang. Dan kita sudah jam berapa itu, jam 3 kurang 5 guys, baru sampai sini karena hujan. Kalau nggak hujan ini pasti jam 3 atau setengah 3 lah kita sampai sini. Berhubung cuacanya hujan, kita semua pelan-pelan guys. Tuh lihat hujannya, walaupun sudah tidak terlalu deras tapi genangan airnya tuh tinggi banget. Nggak tinggi-tinggi banget sih sebenarnya. Terus kita melihat jembatan ini guys, jembatan legend. Panjang banget, serem banget karena itu panjang banget, dan ini tuh satu arah. Kalau dibikin dua arah ini pasti jembatan susah sih. Lihat guys, wih gila, sungainya penuh banget, gokil. Ini kelihatannya nggak terlalu deras ya guys, tapi kalau secara langsung ini tuh deras banget. Coba aja kalau pakai motor, waduh pasti adrenalinnya tinggi banget, gokil hujannya kali ini. Semoga aja nyampe tempat makannya, hujannya sudah reda ya guys. Akhirnya guys sampai juga, dan itulah tempatnya di kiri jalan itu yang ada mobil hitam itu, masuk ke kiri. Tapi sepertinya parkirnya atau tempatnya penuh deh guys, jadi kita itu disuruh mengantri di pinggir jalan seperti ini. Tuh tempatnya tuh sebelah kiri masuk situ guys. Waduh benar penuh gak tuh tempatnya, gelo sih. Penasaran gua isinya seperti apa. Sumpah guys, gua akuin ini tempat gila sih. Ini gua sudah menunggu kurang lebih sekitar 20 menit untuk masuk ke area parkir yang ada di situ. Jadi itu kita itu lurus saja terus masuk ke kiri. Kayaknya tempatnya penuh guys, jadi kita itu ngantri kayak gini. Wih, makin penasaran nggak tuh gua, kayak apa sih ini tempat kok bisa antri nih gitu loh. Dan di belakang sana tuh ada juga yang antri guys. Hujannya juga, aduh hujannya nggak terang-terang banget lagi. Semoga aja lah ya mereka di dalam hujannya terang. Wah, nggak bener mobil depan itu tiba-tiba dia langsung nyerobot antrian dong untuk masuk ke kiri. Nggak bisa gini dong, antri harusan. Masa iya langsung masuk, curang banget kalau gitu. Lihat tuh, kita semua antri di sini, sedangkan yang dari kanan langsung bisa masuk. Nggak bisa gini dong. Ayo tuh enak aja dari kanan langsung masuk. Kita semua ngapain coba antri dari tadi? Wah nggak bisa ini, nggak bisa biarin. Harusnya pengelola parkirnya tegas sih guys, nggak boleh masuk ke situ. Karena apa? Karena kan kita semua yang di belakang ini kan antrinya lumayan panjang ya, dan gua sudah nunggu kurang lebih 20 menit. Masa iya dibolehin guys mobil yang dari arah lajur kanan langsung masuk? Curang banget dong kalau ini. Waduh bandel lagi yang apanya, supirnya sudah diperingati sebenarnya sama pengurus parkirnya atau pengurus pola kota tempat parkirnya, cuman mobil putih ini agak nakal guys. Akhirnya masuk juga setelah antri yang cukup panjang dan diserobot satu mobil yang nggak tahu aturan banget. Sebenarnya ini tuh harus ditegasin sih, ketika ada antrian seperti itu mobil yang dari kanan nggak boleh langsung masuk gitu aja. Cuma sebenarnya sama tukang parkirnya atau pengelolanya sudah ditegur guys, cuma mungkin kurang keras kali ya, jadi masih batu lah pengemudi mobil putih tadi. Aduh ngeselin banget sumpah. Untung aja driver-driver yang ada di belakang gua ini nggak marah semua guys. Kalau marah waduh pasti ricu sih ini tempat. Ini guys kurang lebih lux untuk tempat parkir mobilnya. Dan hujannya sudah alhamdulillah tinggal gerimis saja, nggak terlalu deras
seperti tadi guys. Mantap, gokil guys. Desain tempatnya unik banget. Jadi tuh di tengah-tengah tambak kayak gini guys. Tambak itu kayak apa ya, sawah yang dibuat kolam seperti ini guys. Jadi tempat duduknya tuh di saung-saung yang ada kayak gini nih. Tuh, lalu jembatan-jembatan kayak gini. Terus itu juga ada, terus untuk kasirnya di sebelah situ guys. Untuk pesan makannya di situ. Terus untuk makanan indoornya di tab sana guys. Coba kita jalan ke sana guys ya. Nah, gua harus hati-hati karena ini enggak diem guys jalannya guys. Jadi buat jalan itu goyang-goyang banget. Bener seperti di pedesaan pada zaman dulu guys. Tuh kan, keren kan? Jadi ada jalan yang muter kayak gitu guys. Terus itu tempat makannya kayak gini. Desain seperti di atas perahu itu guys. Keren banget. Terus gua mau coba jalan aja ke sana dulu ya. Tapi gua harus sangat hati-hati. Karena lihat tuh kayak gini guys. Desainnya tuh dibuat semirip mungkin dengan di persawahan. Tuh ada keretanya juga guys. Itu lintasan kereta itu. Terus itu untuk tempat makan juga ada di sana. Jadi kayak gini nih guys, kurang lebih lah. Gua kira tadi itu jalan setapak guys, ternyata cuman rel kereta aja. Gak tahu kereta apa tuh. Coba kita lihat dari dekat ya. Enak sih guys, ada kayak gininya. Jadi ketika hujan nggak terlalu berasa atau kena tetesan air hujan. Tuh itu tempat makan. Terus itu tempat makan juga. Itu tempat makan juga. Sini keretanya guys. Tapi kayaknya keluarga gua nggak bakalan lagi karena kan hujan. Nggak, keretanya tuh nggak ada kayak apa ya, semacam penutup anti hujannya tuh guys, nggak ada. Jadi kalau mau naik kereta kalian ke sini dari parkiran itu, tadi kan masuknya ke situ, habis masuk ke situ jalan ke sini lalu belok ke kanan untuk naik kereta yang ada di sini guys, sampai ujung sana guys. Tapi keluarga gua kayaknya mau cari tempat dulu deh ke sana. Kalau gitu gua ke keluarga gua dulu ya guys, untuk cari tempat duduk atau pesan makanannya. Tuh keretanya tuh guys, keretanya tuh kereta. Nanti putar ke sana, udah lewat ini. Jadi buat kalian hati-hati ya, ini tuh melewati sini guys. Kurang lebih seperti ini guys penampakan makanannya ada di sini. Sistemnya tuh sistem prasmanan guys, yang ketika kita ambil kita bayar ke kasir itu. Tuh lihat tuh guys, penuh banget. Gua sorry banget guys, enggak gua syuting yang tempat ambil makan itu karena bener-bener penuh banget. Ya udahlah, biar gua aja yang ngambil. Jadi ini itu hitungannya perantang guys. Nggak tahu sih keluarga gua ini ngambil apa aja. Yang jelas gua nggak ikut ke sana guys karena bener ramai dan padat banget guys. Orang-orang itu kayak dapat bansos gitu guys, berebutan banget. Tuh guys, nama tempatnya ini nih. Tempatnya di rest area Mojokerto. Dan itu guys tempatnya. Jujur buat gua ini kurang pas di selera gua guys. Karena masakannya itu masakan yang mengarah ke Jawa Tengah guys, dan gua kurang cocok. Tempatnya tuh persis banget guys. Ini ada levelnya ya, levelnya tempat makannya. Terus di sebelah sana makam guys. Jadi pas banget cirinya tuh.
Jadi dari arah Surabaya, Sidoarjo atau Krian itu tinggal ngikuti jalan aja sampai ketemu makam ini di sebelah kanan. Nah nanti tempatnya tuh berada di seberang makam ini guys. Seberang makam itu kurang lebih guys tempatnya. Jadi buat gua ini kurang cocok guys buat selera gua yang nggak terlalu suka tipe makanan yang sedikit rasa-rasa Jawa Tengah. Setelah dari tempat makan tadi, kita putusin untuk pergi ke Trawas guys. Loh, jalannya ditutup guys. Waduh, ini mana ini? Harusnya tuh tinggal lurus saja guys. Lalu nanti ada perempatan lampu merah ke kiri. Tapi kayaknya saking padatnya guys. Jadi kita diarahkan ke kiri. Nanti ada jalan ke kanan, belok kanan. Mungkin seperti itu kali guys ya. Karena kaget sih gua. Kok tiba-tiba jalannya ditutup? Biasanya tuh tinggal lurus saja bisa gitu. Tapi ini tadi ditutup guys. Semoga aja ya ke kiri ini tidak terlalu jauh untuk tembus ke arah Pacet atau Terawas ya guys. Nah setelah belok kiri tadi tuh kita ketemu perempatan lampu merah guys, lalu ke kanan dan tembuslah di sini. Ini tuh kayak pasarnya Mojosari gitu guys. Gila tuh, sepanjang jalan ini pasar semua guys. Kanan kiri tuh banyak banget penjualnya. Nah setelah melewati pasar Mojosari tadi, kita ketemu perempatan ini guys, dan tinggal lurus saja. Kalau ke kiri itu kemungkinan besar ke arah Sidoarjo juga bisa, tapi kalau ke kanan ke arah Pacet sama Mojosari dan Mojokerto guys. Tapi kita tinggal lurus saja. Tuh yang kanan tuh Pacet sama Mojokerto, Mojosari bisa guys. Tapi yang kita ambil adalah jalan yang lurus untuk menuju ke Terawas. Gila sih lihat guys, padet banget. Pada saja jalur yang menuju ke sini tadi itu ditutup guys. Lihat tuh sisi kiri guys. Biasanya di tempat ini tuh nggak terlalu padat banget seperti ini guys. Tapi lihat tuh pasti sampai keluar di bahu jalan. Ini tuh namanya Sugeng Rawon guys, yang ada di Trawas. Ini tuh sudah sampai Trawas semua guys. Gila gak tuh, bayangin aja kalian. Pada saat aja jalur yang menuju ke sini tadi itu dialihkan ke kiri untuk mengurai kemacetan yang ada di sini guys. Gokil, padat banget guys. Tuh lihat tuh jalanannya. Gelo guys, sepanjang jalan ini adik gua sabar banget sih menghadapi para pemotor yang mengambil lajur atau jalur kita. Lihat tuh sepanjang jalan padet banget. Makanya para pemotor itu sudah nggak sabar ambil lajur kita guys. Ya mau nggak mau kita yang mengalah, karena kan kita kan menuju tempat wisata ya, menentang arus balik kayak gini ya. Mau nggak mau harus sabar sih guys. Kalau nggak sabar ya susah menghadapi para pemotor-pemotor yang seperti ini. Semoga aja ya guys ya, ketika sampai depan atau sampai atas lah paribasanya tempatnya sudah agak longgar guys, supaya kita bisa nongkrong dengan nyaman banget. Oke semuanya, tunggu sampai ke tujuan berikutnya. Sudah sampai atas, tapi kita semua kebingungan guys menentukan tempat kita nongkrong. Karena kalau di sepanjang jalan ini itu kalau malam gelap banget, dan sekarang itu sudah jam 5 sore guys, dan kemungkinan nongkrong kita mungkin sampai jam 7 atau jam 8 malam lah. Jadi Bude dan nyokap gua memilih untuk kayaknya jangan di sini deh. Kalau malam itu nongkrong di sini tuh kurang pas lah, karena pasti gelap banget kalau malam. Jadi yaudahlah, kita puter-puter aja sampai nemu tempat nongkrong yang pas menurut Bude dan nyokap gua.
Ada yang lagi berkuda guys. Ini tuh sebenarnya sudah pas banget di tengah-tengah kota Trawasnya guys. Dan kalau ke arah kanan sana itu ke arah Pacet Mojokerto. Sebenarnya di kanan jalan ini ada tempat nongkrong yang cukup bagus guys, dan ramai banget. Tapi karena lalu lintasnya itu padat seperti ini, kita semua mutusin untuk kayaknya nggak di sini deh, karena terlalu padat banget untuk akses ke cafe tersebut. Lihat nggak guys, arus balik ya dari tadi tuh, waduh, bener nggak berhenti banget dan padat banget. Dan di sebelah kiri itu ada kayak orang penjual oleh-oleh gitu guys, kayak kerupuk, buah, macam-macam banget di sebelah kiri ini. Tuh lihat tuh, menggoda banget kan untuk belanja, dan padat guys ya guys. Hampir semua tokonya itu ada orang berhenti lah untuk belanja. Dan kita masih kebingungan guys untuk nongkrong di mana, karena lihat aja akses jalannya tuh padatnya luar biasa, gila guys. Setelah menelusuri jalanan yang cukup lumayan padat, kita semua akhirnya memutuskan untuk nongkrong di cafe Alas Trawas. Tempatnya itu ada di depan gua, itu sebelah kanan tuh guys, ada tulisannya Alas Trawas. Tempatnya gila guys, besar banget. Dan sesuai prediksi kita semua, banyak orang yang sudah pulang, sehingga tempat nongkrongnya jadi nggak terlalu padat sekali. Gila sih, ini cafe bener gede banget dan luas banget untuk tempat parkirnya, lihat tuh. Dan untungnya kita tuh datang ketika orang-orang pada sudah pulang liburan, jadi kafenya tidak terlalu ramai dan padat banget. Oke, destinasi berikutnya adalah ke cafe Alas, karena di depan yang tadi itu kurang enak nongkrong. Jadi tadi sudah makan, saatnya kita nongkrong guys. Tuh, Alas Cafe, gila, parkirannya luar biasa lebar dan gede banget guys. Tuh kan, lebar dan gede banget parkirannya, gokil. Setelah masuk itu ada tangga seperti ini guys. Tuh ada nongkrongnya yang di atas banget, gila sih. Cafe ini tuh untuk first impressionnya gede dan besar banget guys, jujur. Ini kita semua lagi cari tempat duduk mau kemana, tapi seperti biasa ya guys ya, namanya emak-emak foto-foto dulu guys. Nyokap dan bude gua lagi asik-asik foto-fotoan guys. Gua telusur aja Alas Trawas ini. Tuh, ini ada live musiknya juga, terus ada juga yang naik guys. Dan di sebelah kanan tuh gila guys, konsepnya tuh benar dikonsepkan seperti di hutan bukit lah guys ya. Itu ada kursi biasa juga tapi di atas, dan ya itu kafenya ada di bawah situ sama kasir-kasirnya juga. Isu guys, cafe ini benar keren banget sih. Dia tuh konsepnya di atas, terus ada jembatan yang seperti ini guys. Gila nggak? Keren banget ini cafe. Ini sayang banget sih karena sudah malam, jadi nggak terlalu kelihatan di kamera. Sebenarnya ini bagus banget guys lampunya guys, karena kalau di HP kan jadi perak gini guys, enggak guys, jadi merah gini. Tapi sebenarnya lampunya tuh keren banget guys, gold gimana gitu. Tuh kan keren kan, gila. Ini datanya agak sorean sih, bagus sih buat foto-fotoan. Cuma karena sudah malam, dibuat foto-fotoan ini agak kurang pencahayaannya, karena yang gua gunakan adalah kamera HP, bukan kamera pocket ataupun kamera DSLR. Mantap untuk liburan kali ini, 2 destinasi sudah tercapai. Jadi pintu masuknya itu kan
dari situ guys. Untuk kasirnya itu bayarnya di sana. Nanti ada pelayan yang mengantarkan ke tempat kita duduk. Tuh kayak mas-masnya itu bawa makanannya dipesan oleh para customer. Dan gua duduknya di ujung sana guys. Nah itu guys, kafenya itu di situ, pembayaran di situ, kasir di situ. Terus jalan, ada jembatan seperti ini. Terus ada juga yang ke atas itu guys. Tapi gua nggak tahu ke atas itu apa. Nyokap gua soalnya mintanya yang ke sini, nggak mau yang ke atas sana guys. Mungkin takut kali ya, karena sudah gelap seperti ini. Gua penasaran ke sini sih guys. Kita jelajahin aja ya. Ini tuh tembusnya kemana? Gua kepo aja guys, nggak tahu nih kemana. Kita ikuti saja lorong ini, ada jembatan ini. Untuk di bawahnya juga ada tempat nongkrong juga guys. Tuh, bener luas dan gede banget cafe ini. Gila sih. Tapi sayang banget untuk makannya tadi gua lihat aja. Masih biasa aja guys. Nggak yang terlalu otentik. Tuh itu kan tempat nongkrongnya. Di kamera gelap banget guys ya. Tapi di mata telanjang kayak gini itu nggak terlalu gelap lah. Apa ya bahasa Indonesianya? Apa coba ingat ya, gue inget kata apa yang tepat. Cafe ini temanya adalah cafe remang-remang guys. Tuh di sana juga masih ada guys tempat nongkrong juga loh. Kita jalan juga ke sini. Oh ini nih tembusnya parkiran depan tadi guys. Bagian depan tadi ya kan. Oh beda lagi guys, baru guys, beda ternyata guys, bukan pintu masuknya tadi. Ini parkiran kayaknya ada penginapan guys di sini guys, kemungkinan ya. Mungkin ini parkiran penginapan, terus ke situ mungkin penginapannya guys, gua nggak tahu. Apa gua coba aja ya cek sana ya. Gua cek aja. Kayaknya sih feeling gua penginapan sih guys. Gua nggak berani jauh-jauh ke sana karena takut hujan. Ini pun udah gerimis. Nah, kafenya itu maksudnya lah sana itu. Depan itu kafenya, dan parkiran mobil gua ada di sana. Tuh, alas trawas. Iya, kemungkinan besar ini sih penginapan sih guys kalau ke sana. Jujur gua nggak tahu. Yalah ya. Karena ini hujannya semakin deras, gua kembali aja ke tempat nongkrong tadi. Keren sih tempat beneran. Bener niat banget untuk desain tempat yang gokil ini. Keren guys. Kalau di mata telanjang ini bener-bener keren guys. Kalau di kamera sayang banget. Kamera HP gua ya mas gua ya. Kalau kamera yang lebih profesional mungkin jauh lebih bagus. Sumpah libur kali ini udah dua destinasi. Yang pertamanya jujur agak kurang untuk nongkrong, dan di tempat kali ini adalah sangat enak banget untuk nongkrong. Apalagi sama pasangan kalian masing-masing guys. Tapi gua kesininya malah bareng keluarga besar. Aduh. Kalau gitu gua kembali ke tempat gua nongkrong dulu guys, sambil menikmati makanan yang ada di cafe ini. Oke. Ini guys, yang keluarga gua pesan ada pisang goreng, ada kentang goreng, ada ramen. Terus ini kentang goreng juga. Terus ice, nggak tahu ini es apa deh, gua pesannya mungkin es cafe latte. Terus ini juga sama es cafe latte juga. Terus budik gua tuh pesan es legiti, dan gua pesannya lagi taruh guys. Di tempat sebelumnya gua pesannya juga taruh. Ini sayang banget sih menurut gua ya, dengan cafe sebesar ini tuh menunya tuh kurang banyak menurut gua. Jadi sebenarnya bisa aja
Cafe ini memberikan menu yang jauh lebih banyak. Tapi ya namanya cafe ya guys ya. Dia menjualnya kan bukan makanan ya sebenarnya. Hanya camilan seperti ini kayak kentang goreng, pisang goreng, terus ramen kayak gini. Tapi dengan tempat yang seluas ini guys, kalau menurut gua lebih baik menjual lebih lah menunya daripada cuma segini aja. BEP nya pasti lawa sini. Oke guys, cukup sekian dulu vlog random gua liburan di awal tahun 2026 ini. Buat lo semua, jika suka dengan konten kali ini, tekan tombol like-nya dan komen jika kalian ingin memberi pasukan ataupun sekedar menyapa gua. Sangat amat gua persilakan. Nyalakan video juga, jangan lupa untuk subscribe. Oke semuanya, selamat tahun baru 2026. Bye bye. Peace out.